Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Yustia Ramadan, dosen muda Universitas Palangkaraya, peserta Latsar CPNS Angkatan 28 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba untuk mewawancari beberapa orang ya terkait permasalahan atau isu yang ada mengenai pengaplikasian teknologi informasi di dalam ya ini mungkin hanya di sekitar prodi saya sendiri ya di Universitas Palangkaraya, dan kebetulan saya juga ingin memfokuskannya ke permasalahan bahan ajar. Nah, oleh karena itu, saya mencoba mewawancarai satu orang mahasiswa dan satu orang dosen untuk melihat apa permasalahan dalam implementasi, dan mungkin juga ada saran atau pendapat dari mahasiswa dan dosen tadi mengenai implementasi teknologi di bahan ajar yang mungkin bisa membantu perkuliahan ya atau pembelajaran. Nah, mari kita saksikan hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya meminta tolong pada salah satu mahasiswa saya ya. Mungkin bisa kenalkan dulu siapa namanya, angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Gion Asajagat dari angkatan 2022. Oke, berarti maba ya, masih Ya, semester betul. 1 ya. Nah, ini kebetulan saya ingin mewawancarai mengenai pemanfaatan teknologi informasi ya di dalam pembelajaran di kampus kita sendiri ya. Kebetulan kamu juga semester 1, berarti masih masih mencoba untuk beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar di perkuliahan ya. Betul, Pak. Nah, kalau menurut kamu sendiri, pengaplikasian TI di sini sudah cukup atau masih bisa ditingkatkan lagi seperti itu? Menurut saya pengaplikasian TI di prodi kita sendiri itu sudah lumayan cukup atau memadai, yang dimana penjelasan dosen baik melalui classroom ataupun video dokumentasi itu sudah lumayan jelas dan dapat mudah dimengerti. Oh iya, sudah lumayan ya Ya. aplikasinya. Untuk misalnya bahan ajar dalam pembelajaran sendiri, Ya. kira-kira dari segi TI-nya apa yang bisa ditingkatkan? Mungkin model-model yang lain seperti mungkin melalui video seperti itu dalam menjelaskan materi sehingga lebih mudah diakses. Atau mungkin ada bahan ajar yang lebih interaktif, mungkin punya ide bagaimana Gion mungkin? Mungkin dari segi penjelasan video, Pak. Video ya. Ya. Agar mahasiswa itu bisa lebih memahami langsung dari penjelasan dosen pengajar, yang dimana itu kegunaannya kita mungkin lebih bisa memahami bahasa yang lebih singkat atau lebih spesifik dimengerti oleh mahasiswa secara dokumentasi. Jadi mungkin video gitu ya. Ya. Dosen coba membuat video tentang materi, diupload terus dikasih ke mahasiswa seperti itu ya. Ya, betul, Pak. Ya, memang lebih mudah juga aksesnya sih ya. Ya. Bisa diakses kapan saja. Pemanfaatan TI atau mungkin ada harapan Gion gitu untuk mempermudah mencari materi seperti itu kan, karena terkadang mencari buku tidak mudah kan, sementara di luar sana di internet banyak bahan ajar yang lain, mungkin ada kesulitan dalam mencari bahan ajar, bisa diceritakan mungkin? Ya, salah satu kesulitan mencari bahan ajar itu dari artikel kemungkinan, Pak, karena ketika kita membaca suatu artikel itu terkadang artikel yang kita baca melalui internet itu tidak sesuai dengan modul yang dijelaskan oleh dosen. Jadi di situ ada letak kesulitannya di situ. Ada kebingungan ya di Iya. dalam memahami artikelnya ya. Betul. Jadi mungkin ada cara biar mahasiswa lebih mudah dalam mengakses dan memahami artikel seperti itu. Oke, bisa jadi masukannya. Oke, mungkin itu aja ya Gion ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan ini saya sekarang sedang bersama Ibu Alivia. Beliau adalah salah satu dosen dari PBSI. Di sini saya ingin mewawancari sebentar, Bu. Ya, Jadi ini kan kebetulan di Latsar ada tugas nih untuk menganalisis mengenai pemanfaatan teknologi. Kebetulan di sini saya fokusnya di bahan ajar, pemanfaatan teknologi untuk bahan ajar. Langsung saja nih Bu, untuk pertanyaan pertama saya. Menurut Ibu, untuk di prodi kita sekarang, apakah pemanfaatan teknologi untuk bahan ajar itu sudah maksimal? Kalau iya, kenapa? Kalau belum, kenapa kira-kira? Iya, kalau belum ya, karena memang sarana prasarananya belum mendukung ya Pak ya. Misalnya wifi mungkin masih terbatas, kemudian ya
proyektor juga terbatas jumlahnya, listrik kadang-kadang biarpot. Nah, itu kendalanya. Sebenarnya dari dosen juga ingin ya memaksimalkan IT ini untuk ini pembelajaran tadi. Nah, jadi ada terkendala di sarana prasarananya Iya, ini Bu ya. prasarana ya. Ini berarti kita. Nah, lalu kalau menurut Ibu untuk sarana prasarana yang ada sekarang itu kira-kira kita bisa memaksimalkannya dengan cara seperti apa gitu? Ya mungkin dengan kondisi-kondisi seperti ini ya Pak ya, mungkin kita nanti meminta mahasiswa mencari video-video pembelajaran gitu kan, berkaitan dengan materi-materi perkuliahan, kemudian atau kita sendiri mencari linknya, mereka membuka kemudian mencermati dari materi-materi yang memang mendukung mata kuliah tersebut. Oh iya. Itu saja. Kalau yang sampai ke lain-lain belum ya, karena memang terbatas sekali masih kondisi di UPR ini. Nah, benar Bu ya, kalau kita sendiri yang membuat video itu kan masih memungkinkan ya dengan boleh iya bisa. Ya. Tapi kan mungkin kan kalau di Google ini kan memang akan ada yang bayar, ada yang gratis ya. Nah, itu yang susah ya. Itu masalahnya. Tapi masih bisa kita akses sih. Kalau hal itu masih bisa diakses, tapi kalau yang lebih lain lagi belum bisa. Itu artinya dosen sendiri yang menyiapkan kondisi-kondisi itu. Jadi menurut Ibu salah satunya bisa dengan cara digitalisasi pematerian tadi melalui video gitu ya. Iya, betul. betul. Nah, kalau mungkin saja Pak Ibu ya, banyak juga ini karena memang tadi sudah terpenuhi ya, apa yang ingin dicapai di sini. Iya, jadi masih ada masalah di sarana prasarana dan betul. kita dosen ya harus bisa memaksimalkan yang ada sebetulnya. Salah satunya dengan mencari bentuk pembelajaran yang lain juga. Kecuali memang di UPR itu menyiapkan sarana prasarana, misalnya ada LMS atau apapun, itu kan mungkin lebih mudah ya kita mengajar daring ataupun luring. Wah itu iya, baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya Bu ya, ya. Iya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Baik, itu tadi hasil wawancara saya ya dengan 2 orang narasumber, satu mahasiswa dan 1 dosen. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya pelajari di sini. Yang pertama bahwa pengimplementasian teknologi di dalam kampus kami, kalau menurut mahasiswa sudah cukup, menurut Bu Alif sebagai dosen masih kurang maksimal. Karena kurangnya sarana dan prasarana ya, seperti wifi dengan bandwidth yang kecil sehingga koneksinya kurang dan tidak stabil, dan juga jumlah LCD dan layar yang tidak cukup ya, untuk digunakan oleh semua dosen. Hal-hal semacam itu kata Bu Alif bisa disiasati dengan kita sebagai dosen mencoba untuk mencari bahan ajar yang tidak terlalu bergantung dengan sarana dan prasarana tersebut, seperti mungkin dicontohkan boleh tadi video-video ya, video-video pembelajaran yang berisi penjelasan tentang materi yang terkait dengan mata kuliah kita. Nah, kita bisa mencarinya lalu mengirimkan linknya ke mahasiswa, lalu mahasiswa bisa belajar mandiri di situ. Nah, itu juga disepakati oleh Gihon tadi. Sebagai mahasiswa dia merasa video-video yang semacam itu bisa membantu dia di dalam belajar, di dalam pembelajaran mandiri ya. Nah, karena menurut dia video-video tersebut bisa dengan mudah diakses, dan tidak sedikit juga menggunakan bahasa yang mudah, ringkas, dan jelas seperti itu ya, sehingga dia sebagai mahasiswa terbantu di dalam memahami teori yang sedang dia pelajari. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa dosen di sini jika terkendala dengan sarana dan prasarana di kampusnya sendiri bisa mencoba untuk menggunakan media ajar berupa video tadi, video pembelajaran. Karena sekarang kita bisa dengan mudah membuat video ya, mengambil gambar itu cukup mudah dengan gawai yang kita miliki sekarang, seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Saya membuat video hanya dengan menggunakan gawai Android saya ya, tidak perlu kemampuan khusus di sini, tinggal tekan rekam, berbicara, menjelaskan. Nah, kalau kita mau mengembangkan skillnya lagi, kita bisa belajar melakukan video editing ya, sehingga kita bisa mungkin memasukkan animasi agar terlihat lebih menarik dan juga bisa digunakan untuk membantu penjelasan kita seperti itu. Nah, sekian video saya terkait implementasi teknologi dan informasi di dalam bahan ajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.